Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Pada video ini, saya mengajak kita sekalian berdevosi dari firman Tuhan yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-7, ayat yang ke-32 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Kristus. Dari ayat-ayat ini ada kata-kata penting yang berulang untuk kita jadikan bahan perenungan. Yang pertama adalah kata perhatian atau care, memperhatikan, atau juga disebut peduli. Di sini, Rasul Paulus mengkategorikan kondisi seseorang yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Juga kondisi di mana ada yang ingin menyenangkan pasangannya atau istrinya, dan ada yang tidak dapat menyenangkan pasangannya. Seakan-akan dalam bacaan kita sejenak kita bisa menyimpulkan bahwa perhatian kita haruslah fokus pada perkara Tuhan untuk melayani Tuhan, sekalipun kondisi kita sudah menikah atau belum menikah, suami atau istri, orang tua atau anak. Kondisi dan keadaan apapun pada diri saudara dan saya bukanlah menjadi penghalang kita memiliki perhatian terhadap pelayanan yang Tuhan bagikan kepada kita. Ini hal penting dalam kata yang pertama. Kata yang kedua yang banyak dituliskan di sini adalah kata perkara. Sesuatu yang menggambarkan keterkaitan problematika atau peristiwa atau segala keinginan kepada Tuhan atau kepada dunia ini. Benar apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dan tentunya kita harus memperhatikan perkara Tuhan, bukan perkara dunia. Apa artinya perkara Tuhan? Berarti kita betul-betul memusatkan perhatian kita secara total hanya kepada Tuhan. Sebagai pusat dari perhatian kita terhadap pasangan kita maupun keturunan kita maupun orang tua kita. Tidak ada sebuah alasan yang objektif dan rasional dengan mengatakan bahwa melayani Tuhan menjadi gangguan bagi kita. Justru melayani Tuhan tidak menjadi gangguan bagi kita dalam kehidupan berkeluarga, kehidupan relasi suami istri, relasi orang tua dan anak. Justru dalam melayani Tuhan, maka segala kemungkinan konflik ataupun segala kekurangan perhatian kita terhadap pasangan dan orang tua sudah seharusnya itu tidak terjadi. Mengapa? Karena pusat perhatian kita dalam hidup kita adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang menjadi pusat perhatian kita,
untuk kita layani dan kita sujud berlutut menyembahnya, maka segala perkara duniawi akan dikalahkan dan keluarga kita, pasangan kita, anak cucu kita, orang tua kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya di dalam dan melalui hidup kita yang terbatas. Kata yang ketiga yang muncul di sini untuk kita pikirkan dan renungkan ialah sebuah kata yang berkaitan dengan keadaan dari seseorang. Apakah pernikahan, perkawinan, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak itu menjadi penghalang kebebasan kita? Jawabannya tidak. Justru kebebasan kita tersalurkan dengan benar, dengan tepat karena kita mengalami suatu hidup yang dibaharui oleh Tuhan Allah untuk memperhatikan sepenuhnya pelayanan bagi Tuhan, memperhatikan sepenuhnya perkara-perkara yang Tuhan karuniakan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita kurang memperhatikan perkara-perkara yang Tuhan berikan, kurang memperhatikan pelayanan-pelayanan yang Tuhan sediakan untuk kita, baik melalui gerejanya dan aktivitas kita sehari-hari, maka sesungguhnya kita telah menjadikan keluarga itu penghalang dan penghambat dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi tidak boleh dikambing hitamkan atau dicari tameng karena keluarga, karena pasangan, karena anak, karena orang tua, akhirnya kita tidak melayani Tuhan. Atau sebaliknya, karena kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh secara totalitas hidup kita, kita akhirnya tidak melayani pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita, dan itu adalah kesalahan fatal. Semakin saudara dan saya, Bapak, Ibu, memperhatikan hidup untuk semakin melayani Tuhan, semakin hidup memperjuangkan perkara Tuhan, maka semakin kita meningkatkan kualitas dan kuantitas perhatian kita terhadap pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Apa yang perlu kita perhatikan lagi? Yaitu kata yang penting, kata benar dan baik. Di dalam perhatian kita terhadap pelayanan yang Tuhan nyatakan untuk kita lakukan, di dalam perhatian kita terhadap pasangan, orang tua, anak-anak, keluarga kita, perlu memperhatikan yaitu apa yang benar dan apa yang baik. Apa yang benar berkaitan dengan pengetahuan yang benar, pengalaman yang benar, yang logis di dalamnya, yang objektif di dalamnya, yang tentunya dapat dibuktikan dan dapat dimanfaatkan. Itulah hal yang benar, yang di dalamnya ada hikmat, ada bijaksana, ada berbagai pengetahuan. Yang kedua berkaitan dengan baik, untuk menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan melalui belas kasihan, kasih dan anugerah, dan berbagai nilai-nilai kekekalan yang kita raih dan tanamkan dalam hidup kita. Dengan demikian, benar-benar perhatian kita menolong kita untuk melayani Tuhan tanpa gangguan. Maukah saudara dan saya, kita sekalian, melayani Tuhan tanpa gangguan? Gangguan dari setan, dari orang dunia, dari diri kita? Jika mau, perhatikanlah Tuhan dan perkaranya. Perhatikanlah pasangan kita dan keluarga kita. Perhatikanlah orang tua kita dan anak-anak kita. Maka dengan adanya paralelitas perhatian kita, maka saat itulah kita melayani Tuhan tanpa gangguan. Kalaupun ada gangguan dari orang dunia dan si jahat, maka kita tetap teguh berdiri karena Tuhan menghibur, menguatkan kita, sebab kita menaruh perhatian untuk setiap perkara Tuhan. Kiranya devosi singkat yang sudah saya sampaikan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya tentunya, untuk memperhatikan Tuhan dan pelayanannya, agar kehidupan keluarga, kerabat, saudara kita adalah kehidupan yang juga berdampak saling memperhatikan. Tuhan memberkati kita.